Salam sukses, salam bambu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tata ukir seperti ini. Sebetulnya di video sebelumnya kita sudah pernah upload, tetapi bagi sebagian besar teman-teman sahabat bambu semua meminta ulang untuk dibuatkan videonya dengan secara detail. Nah, di sini kita ngobrol santai saja. Semoga dengan ngobrol santai seperti ini nantinya teman-teman bisa memahami bagaimana cara pembuatan tata ukir itu sendiri. Nah, ini tata ukir yang sudah jadi barusan. Kita coba di bidang bambu, apakah hasilnya memang bagus atau tidak, tajam atau tidak. Dan untuk kedalamannya itu, untuk tatahnya itu kurang lebih 1 mili, dengan lebar juga kurang lebih 1 mili. Jadi memang betul-betul harus betul-betul dibuat dengan sedemikian rupa, karena memang kalau seandainya kita salah sedikit, secara otomatis tatah itu tidak akan maksimal digunakan. Jadi memang harus betul-betul presisi, harus betul-betul jangan sampai meleset ketika pembuatan tata ukir itu sendiri. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti ini, tajam, terus untuk tingkat kedalamannya juga stabil. Nah, ini yang kita harapkan memang seperti itu. Jadi nantinya ketika dikelupas seperti ini itu tidak ada resiko meleset. Jadi nanti akan hasilnya juga bagus dan yang bisa dipastikan juga rapih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk masalah pembuatan tata ukir itu sendiri, memang sejauh ini untuk yang kerja di YNS Bambu Craft juga untuk pembuatan ini masih sering sekali mendapatkan kendala, karena memang harus betul-betul tidak ada kesalahan sama sekali dalam pembuatan tata ukir itu sendiri. Kalau seandainya meleset sedikit saja, secara otomatis nantinya tidak akan maksimal digunakan. Oke, kita lihat untuk ujungnya, yang mana teman-teman banyak yang penasaran ujungnya itu seperti apa. Ini oke, kita perjelas lagi, kurang lebih seperti ini. Jadi di ujungnya itu ada segitiga kecil, jadi besinya itu tidak tajamnya, itu nanti ada di segitiga kecilnya. Ada, kalau orang Jawa bilang itu ada pentilnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kebetulan masih ada satu yang belum jadi, walaupun tadi kita sudah belah menggunakan gerenda, tapi semoga nanti bisa dimengerti. Nah, untuk pembelahannya itu betul-betul harus presisi, harus jangan sampai meleset. Kalau seandainya memang tidak bisa di as tengah, ya udah berarti tidak bakalan jadi atau tidak akan maksimal digunakan. Jadi harus betul-betul pas di as tengah dan jangan sampai meleset sedikit pun. Kalau meleset secara otomatis nantinya ketika dilanjutkan ya udah tidak jadi. Jadi itu memang udah gagal total. Kalau diteruskan juga tidak akan bagus hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kan kalau dilihat memang betul-betul posisinya itu di as tengah, jadi tidak meleset sama sekali. Sebetulnya kita buat tata ukir ini pun tidak semena-mena langsung jadi. Ada beberapa yang gagal, bahkan banyak juga, tadi ada 3 kalau nggak salah yang kita buang, karena memang ketika kita belah itu tidak pas di tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut pada proses selanjutnya, kita percepat saja di sini, semoga dipahami. Kalau tidak dipercepat ini waktunya mungkin akan lama banget. Nah, itu seperti itu untuk tahap yang berikutnya. Jadi ketika sudah dibelah dengan menggunakan mata gerenda yang tadi seperti disampaikan di awal, nah setelah digerenda kita amplas dengan menggunakan mesin amplas seperti ini. Nah, itu nanti prosesnya juga harus pelan-pelan, karena kalau seandainya nanti terlalu dalam juga secara otomatis nanti tidak pas atau mungkin akan berat sebelah. Jadi memang harus betul-betul hati-hati dan harus betul-betul maksimal. Dan ya secara otomatis karena ini kapasitasnya hanya 1 mili kedalamannya, dan untuk lebarnya juga kurang lebih 1 mili, memang betul-betul harus pas sekali. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau salah sedikit saja secara otomatis nanti ketika tata itu udah jadi, maka dari itu tidak akan maksimal digunakan.
Oke, kita coba dulu. Tadi kita udah amplas sedikit demi sedikit, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya udah mendingan, udah lumayan dalam tetapi belum maksimal, masih kasar. Nah, kita amplas lagi. Jadi memang pembuatan ini tidak semena-mena langsung jadi dan tidak membutuhkan, bukannya gini, karena di video kelihatannya cepat, sebetulnya kita pembuatan ini udah lama banget. Tadi untuk rekam membuat videonya juga lumayan lama, tapi kita potong-potong di sini karena untuk mempersingkat waktu. Yang jelas semoga nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman sahabat bambu semua. Nah, itu kita akan coba lagi apakah sudah maksimal apa belum. Nah itu kita udah lumayan bagus, hasilnya juga udah lumayan rapi. Nah, kalau sudah lumayan rapi seperti ini, nah kita harus menggunakan ini. Jadi sudah tidak menggunakan mesin kembali. Nanti kalau seandainya memakai mesin kembali, kalau pas posisinya dengan mesin terlalu dalam, otomatis nanti harus diulangi lagi dan harus diperbaharui lagi. Jadi kita pakai ini aja pelan-pelan, jangan sampai betul-betul meleset, harus betul-betul pas di as tengah, yang mana nanti hasilnya bisa maksimal dan tingkat kedalamannya juga pas. Terus untuk ketika dipahat itu juga jalan bambunya atau jalan tata ukirnya itu halus seperti ini. Nah, ini udah maksimal, alhamdulillah udah jadi. Jadi tinggal satu lagi tugasnya, yaitu mengasah ulang menggunakan batu gerenda. Nah, ini hasilnya bagus, berarti tinggal finishing saja, besok tinggal diasah dengan menggunakan batu gerenda dengan air. Oke, nah itu ujungnya seperti itu. Oke, mungkin begitu saja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat bambu semua. Salam sukses, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.